Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan BP 19 11 51. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-6 praktika organisasi dan arsitektur komputer 1, di mana kita akan menjelaskan tentang percobaan 6 membuat kedua komputer. Di mana tujuan praktikum ini yaitu praktikan mampu memodifikasi program bahasa mesin nomor satu dan nomor dua. Yang kedua itu praktikan mampu mengidentifikasi dan menganalisa perbedaan dari program yang dijalankan pada mesin membuat satu dan membuat dua. Karena perangkat praktikum yaitu program desktop laptop, komputer desktop atau laptop, JRF version 1.8, dan CPU SIM. Dan kemudian kita masuk pada landasan teori. Nah, CPU SIM adalah alat yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif. Dengan CPU SIM, siswa dapat merancang arsitektur mereka sendiri dari awal atau memodifikasi arsitektur yang diberikan kepada mereka. Siswa dapat mensimulasi berbagai arsitektur, termasuk misalnya CPU berbasis akumulator, berbasis register RISC, dan stack-based CPU. Dan siswa dapat menjalankan program tanpa memerlukan perangkat keras fisik ataupun selain komputer tempat CPU SIM dijalankan. Nomor satu memiliki satu register akumulator untuk menyimpan hasil operasi. Semua input dan output melalui akumulator. Terdapat memori atau RAM, dan beberapa register lain yang tidak terlihat oleh program bahasa mesin. Instruksi bahasa mesin atau membuat satu panjangnya 16 bit, terdiri dari opcode, alamat memori, di mana opcode adalah kode operasi 4 bit, dan alamat memori adalah alamat memori 12 bit. Dalam tabel 2,1, ACC mengacu pada register akumulator, M mengacu pada alamat memori dalam instruksi, dan CM dalam kurung M, C dalam kurung M menunjukkan isi lokasi memori M. Simbol kotak menunjukkan pergerakan data dalam kurung menyalin data ke sumber tujuan. Sebagai contoh, statement bahasa mesin 1001, 0 kali 4, 0 kali 4, dan 1110 merupakan instruksi untuk melompat tanpa syarat ke instruksi di lokasi 14, di mana di tabel 1 menunjukkan instruksi mesin yang digunakan pada wombat 1 yaitu stop, load, store, read, write, add, subtract, multiply, divide, jump Z, dan jump N, di mana bitnya dimulai dari stop yaitu 0 sampai jump N 11, di mana hash code sama dengan dari 0 sampai B, dan desimal dari 0 sampai 11. Di mana tujuan dari instruksi ini yaitu stop itu adalah menghentikan operasi instruksi, load memasukkan data ke ke memori, store menyimpan data di memori, read merupakan input dari memori, write merupakan output dari sebuah memori, itu adalah menambahkan sesuatu ke memori, subtract itu adalah mengambil sesuatu dari memori, multiply itu merupakan instruksi untuk mengalihkan dua kali suatu memori, dan divide itu membagi dua sebuah memori. Jump merupakan instruksi untuk melompat ke suatu tempat. Jump Z merupakan melompat ke suatu tempat jika akumulator sama dengan 0, dan jump N merupakan instruksi melompat menuju suatu tempat jika akumulator lebih kecil pada 0 gitu. Nah, kemudian kita masuk pada latihan 1,3, di mana langkah-langkah praktikum tulis dan uji program membuat satu yang disebut P1 garis 3, di mana yang membaca dua angka M dan N, dan kemudian menghitung dan menghasilkan M kali N. Program Anda tidak dibolehkan menggunakan instruksi multiply, instruksi yang bersih nomor 1, dan sebagai gantinya program Anda harus menghitung hasil M kali N. Menggunakan loop dengan penambahan berulang atau pengurangan. Perhatikan bahwa angka M dan N dapat positif, negatif, dan 0. Di mana di sini merupakan kode yang digunakan pada latihan 1 Kemudian instruksi kedua yaitu setelah menulis program Anda, jawablah pertanyaan berikut. A. Berapa banyak instruksi mesin yang dieksekusi setiap kali melalui loop Anda? B. Berapa banyak instruksi dalam loop yang melibatkan akses data di memori utama? Dalam kurung, jangan hitung permuatan instruksi dari memori utama ke dalam IR. Hitung saja jumlah muatan atau penyimpanan data atau dari memori. Yang ketiga yaitu mengapa Anda harus mengetahui berapa banyak instruksi Anda yang melibatkan pengaksesan data di memori utama.
Nah, kemudian kita masuk pada membuat dua komputer, di mana membuat kedua komputer memiliki 4 register 16 bit general purpose. Untuk menyimpan hasil operasi, instruksi bahasa Rakita membuat dua memiliki 0, 1, atau 2 operan. Kolom usage pada tabel 2 menunjukkan jumlah operan yang dibutuhkan setiap instruksi. Dalam uraian berikut, I dan J adalah indeks dari register A, sehingga keduanya harus bilangan bulat dari 0 sampai hingga 3. M mengacu pada alam memori, dan C dalam kurung M menunjukkan isi lokasi dari memori M. Simbol kotak menunjukkan pergerakan data dari salinan. Nah, kemudian kita masuk pada instruksi komputer dari instruksi komputer nomor 2, di mana perbedaan dari instruksi komputer 2 dan komputer 1, di mana di komputer 2 kita menggunakan satu kode yaitu move, di mana binnya di mana nilai binnya merupakan 12, hex kalau ditulis hex sama dengan C, dan di sini ditulis sama dengan D. Di mana instruksi ini bertujuan untuk memindahkan instruksi, di mana memindahkan instruksi M ke J, atau memindahkan instruksi I ke J gitu. Nah, kemudian lanjut, sebagai contoh statement bahasa assembly jam Z18 nyatakan untuk melompat ke instruksi di lokasi 88 jika register A dalam kurung 1 berisi nilai 0. Pernyataan add 12 mengatakan untuk menambahkan isi register A dalam kurung 2 dengan isi register A dalam kurung 1. Kemudian hasilnya di A dalam kurung 1. Berikut ini adalah contoh program bahasa rakitan untuk membuat dua yang membaca dua bilangan bulat dan menuliskan perbedaannya. Ini adalah kode tersebut. Nah, lanjut, simbol A0 dan A1 adalah konstanta. Lebih tepatnya, A0 adalah nama simbolis untuk nilai O. Ini berarti bahwa dimanapun ada dalam kode Anda, di mana Anda ingin menempatkan 0, Anda dapat menempatkan simbol A0. Demikian pula A1 adalah nama simbolis untuk 1, untuk A2 adalah untuk 2, dan A3 untuk 3. Konstanta digunakan hanya untuk membuat kode Anda lebih baik, lebih mudah dibaca. Empat konstanta tertentu ini sangat berguna sehingga telah dibangun ke dalam mesin membuat dua. Untuk melihat definisi konstanta bawaan ini dan mengeditnya atau membangun yang baru di CPU SIM, pilih EQ dari menu modify. Setelah membuat mesin membuat dua, konstanta yang terdapat di jadwal EQ semuanya disimpan di mesin membuat dua. Lingkarannya dapat digunakan dalam program apapun dan yang Anda tulis untuk membuat dua. Anda dipersilakan untuk menambahkan konstanta global baru di kombat 2. Dalam hal ini, Anda harus menambahkannya ke nilai ini. Namun terkadang Anda mungkin juga ingin membuat konten lokal untuk suatu program tertentu. Untuk melakukannya, ketik definisi konstanta di bagian atas program, menggunakan sintaks simbol EQ value satu per baris. Misalnya untuk membuat konstanta lokal C yang nilai 55, tambahkan baris di atas kode yang kita seperti berikut. C EQ 55. Untuk membuat kode Anda lebih mudah dibaca, pastikan dan gunakan konstanta ini dimanapun sesuai daripada menggunakan konstanta desimal yang diwakilinya. Nah, kemudian kita masuk pada langkah 1,4. Di mana langkah-langkah berikutnya yaitu 1. Ulangi latihan P1 garis 3 menggunakan komputer membuat 2. Lakukan latihan ini dengan semakin berupa sehingga menimbulkan akses memori. Nah, dan kurung, faktanya mulai sekarang saya mengharapkan Anda untuk menulis semua kode rakitan komputer Anda minimalkan akses memori. Jadi Anda perlu belajar menggunakan 4 register A secara maksimal. Nah, langkah kedua yaitu kemudian jawab pertanyaan A dan B dari latihan 1,3. Untuk latihan ini dan berikan jawaban Anda dengan salinan program Anda. Nah, kemudian kita masuk pada bab kedua yaitu hasil analisa. Di mana kita masuk pada bagian jurnal yaitu kita masuk pada latihan 1,3. Di mana di sini merupakan kode yang digunakan pada latihan 1,3. Inilah di string digunakan pada 1,3. Dan ini RAM hasil dari 1,3. Nah, kemudian kita lanjut pada latihan 1,4, di mana inilah kode yang digunakan pada 1,4. Inilah string yang digunakan pada 1,4. Dan inilah RAM yang digunakan pada 1,4 gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada bab analisa di mana latihan 1,3, di mana kita memiliki tiga pertanyaan yaitu kita mulai setelah menulis program Anda, jawablah pertanyaan berikut. A. Berapa banyak instruksi mesin yang dieksekusi setiap kali melalui loop Anda? Nah, setelah melihat kode didapatkan terdapat
Jawabannya yaitu setelah melihat kode didapatkan terdapat 26 instruksi mesin, di mana instruksi mesin ini terdiri dari terdapat 10 mesin instruksi, yaitu read, store, jump, jump, subtract, jump z, load, add, write, and store, di mana terdiri 2 instruksi mesin, store dari 6 instruksi, jump n terdiri dari 2 instruksi, jump terdiri dari 3 instruksi, subtract terdiri dari 5 instruksi, jump z terdiri dari 1 instruksi, load terdiri dari 4 instruksi, dan add or write stop masing-masing terdiri dari 1 instruksi. Nah, kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu berapa banyak instruksi dalam loop yang memberikan akses ke data di memori. Dalam kurung, jangan hitung permuatan instruksi dari memori utama ke dalam IR, itu saja jumlah muatan atau penyimpan data ke atau dari memori. Nah, jawabannya itu setelah melihat kode didapatkan terdapat 16 instruksi yang melibatkan akses data di memori utama yang terdiri dari 4 instruksi, yaitu store, subtract, load, dan add. Di mana store terdiri dari 6 instruksi, di mana instruksi store ini berfungsi untuk memasukkan instruksi ini ke memori utama. Kemudian kita lanjut pada subtract, di mana instruksi ini berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori utama. Subtract memiliki 5 instruksi. Kemudian kita lanjut pada load 4, di mana kita lanjut pada kode load, di mana load terdiri dari 4 instruksi, di mana instruksi ini berfungsi untuk memasukkan instruksi dari memori utama. Kemudian itu kita lanjut pada add, di mana instruksi ini berfungsi untuk menambahkan instruksi dari memori utama. Nah, kemudian kita lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu mengapa Anda harus mengetahui berapa banyak instruksi yang Anda melibatkan mengakseskan data di memori? Jawaban saya yaitu hal ini dikarenakan untuk mengetahui fungsi kode tersebut dan bagaimana kode itu bekerja. Hal ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki kode jika terjadi kesalahan dalam kode akibat instruksi yang salah. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah 1,4, di mana pertanyaan pertama yaitu ulangi latihan 41,3 A dengan 3 dengan menggunakan komputer membuat 2. Lakukan latihan ini sedemikian rupa sehingga meminimalkan akses memori. Dalam kurung, faktanya mulai sekarang saya mengharapkan Anda untuk menulis semua kode rakitan membuat Anda meminimalkan akses memori. Jadi Anda perlu belajar menggunakan 4 register A. Nah, jawaban saya itu inilah kode yang saya gunakan pada latihan 1,4. Inilah hasil dari register 1,4 dan inilah hasil RAM dari 1,4 gitu. Kemudian jawaban kedua yaitu instruksi kedua yaitu kemudian jawab pertanyaan A dan B dari latihan 1,3 untuk latihan ini dan berikan jawaban Anda dengan salinan program Anda. Nah, salinan program saya sudah saya seperti Anda lihat, seperti yang Ibu lihat, inilah kode saya, inilah register saya, dan inilah dari RAM saya gitu. Nah, kemudian jawaban pertama yaitu soal pertama yaitu banyak instruksi mesin yang dieksekusi setiap kali melalui loop Anda. Nah, jawaban saya yaitu setelah melihat kode didapatkan terdapat 21 instruksi yang melibatkan akses data di memori utama yang terdiri dari 11 instruksi, di mana terdiri dari load, read, jump n, jump, move, subtract, store, jump z, add, write, and stop, di mana load, read terdiri dari 2 instruksi, dan jump terdiri dari 2 instruksi, jump n terdiri dari 2 instruksi, jump terdiri dari 3 instruksi, move terdiri dari 2 instruksi, subtract terdiri dari 4 instruksi, store terdiri dari 1 instruksi, add terdiri dari 2 instruksi, dan jump z, write, dan stop masing-masing terdiri dari 1 instruksi. Nah, pertanyaan kedua itu berapa banyak instruksi dalam loop yang melibatkan akses data di memori utama. Dalam kurung, jangan hitung pemuatan instruksi dari memori utama ke dalam IR, hitung saja jumlah muatan atau penyimpanan data atau dari memori. Nah, jawaban saya yaitu setelah melihat kode didapatkan terdapat 9 instruksi yang melibatkan akses data di memori utama yang terdiri dari load, subtract, store, dan add, di mana load terdiri dari 2 instruksi, yang di mana instruksi ini berfungsi untuk memasukkan instruksi dari memori utama. Yang kemudian instruksi subtract, di mana instruksi ini memiliki 4 instruksi pada kode, di mana instruksi ini berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori utama.
Kemudian kita lanjut pada interface store, di mana dalam kode hanya terdiri dari satu instruksi, di mana instruksi ini berfungsi untuk memasukkan instruksi ke memori utama. Kemudian kita lanjut pada add, di mana terdiri dari dua instruksi, di mana instruksi ini berfungsi untuk untuk menambahkan instruksi dari memori utama, di mana load memasukkan instruksi ke memori utama, subtract yaitu mengambil instruksi dari memori utama, store memasukkan instruksi dari memori utama, dan add yaitu fungsi add yaitu menambahkan instruksi dari memori utama. Jika masih ada yang belum belum tahu gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada penutup, di mana saya akan merefleksikan dua hal, yaitu yang membantu program praktikum ini, yaitu Skerian D1964 CPU SIM dan Skerian D 2001 CPU SIM 3,1. Nah, 3,1 a tool for simulating computer architecture for computer organization class. Nah, dengan sampai kita pada bagian penutup ini, selesai juga presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.